Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan materi yang sudah kita bikin tadi. Untuk judul materi dari kelompok 10 yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam proses asuhan keperawatan. Dengan mata kuliah TIK atau Teknologi Informasi Keperawatan, bisa di next untuk slide-nya. Nah, baik. Di sini ada anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Dara Miftah Janah, sudah terlihat mungkin di layar ya. Yang kedua ada Mila Reza, dan yang ketiga saya sendiri, Rahma Ramadhania. Mungkin bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ada judul yang tadi sudah saya bacakan, pemanfaatan teknologi informasi keperawatan dalam proses asuhan keperawatan. Ini kami berasal dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Ini ada alamat email. Nah, baik, diawali dengan abstrak ya. Jadi untuk perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan untuk tahun sekarang ini jauh lebih maju gitu daripada tahun sebelumnya. Nah, hal tersebut tentunya tidak lepas dari penggunaan teknologi digital dan juga internet. Kemajuan teknologi ini begitu pesat berdampak pada bidang kesehatan, satunya yaitu bidang keperawatan. Nah, supaya perawat sendiri tidak tertinggal, tentunya perawat semakin memperluas pengetahuan dan semakin memperdalam skill-nya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi ini, agar keperawatan ini semakin berkembang juga tidak tertinggal. Lalu keperawatan juga tidak lepas dari proses asuhan keperawatannya yang sangat kompleks dan tertata. Nah, pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan sangat berperan penting dalam setiap proses asuhan keperawatan yang diberikan. Baik, untuk slide yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian dari studi literatur kelompok kami, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi seputar pemanfaatan teknologi yang bisa digunakan dalam proses asuhan keperawatan agar para praktisi kesehatan, misalnya seperti tenaga keperawatan ya, ataupun tenaga yang lainnya, dapat terus membangun mutu pelayanan sehingga menjadi semakin lebih baik dari tahun ke tahunnya. Nah, penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan memperoleh informasi dari Google Scholar. Maksud dari metode literatur review ini yaitu dengan mengkaji beberapa artikel atau jurnal yang sudah terpercaya. Nah, kelompok kami ini mengkaji dari 3 jurnal. Nah, hasil yang diharapkan semoga pemanfaatan teknologi informasi bisa semakin berkembang dalam proses asuhan keperawatannya. Lalu ini ada kata kunci dari artikel kami yaitu pemanfaatan teknologi informasi, proses asuhan keperawatan, dan mutu pelayanan. Baik, ini ada abstrak yang berbahasa Inggris, bisa dilewat saja ya, karena untuk artinya masih sama saja seperti yang tadi sampaikan. Lalu ini ada pendahuluan, mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Saya persilakan. Kemudian ada pendahuluan. Nah, saat ini perkembangan teknologi kesehatan di dunia kesehatan berpengaruh juga terhadap teknologi digital dan internet. Dengan begitu, pesatnya kemajuan teknologi akan berdampak juga pada bidang kesehatan. Perkembangan teknologi ini perannya dapat membangun mutu perawatan kesehatan yang lebih baik karena dapat membantu para dokter dan praktisi kesehatan. Menurut Sutopo tahun 2019. Kemudian, tenaga keperawatan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan, karena memiliki proporsi yang paling besar dan memerlukan yang berkualitas sesuai dengan standar asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Next. Kemudian, ini ada beberapa pengertian sistem informasi. Sistem informasi yang tepat akan meningkatkan kontinuitas asuhan dan kualitas asuhan keperawatan menurut Haryati et al. Tahun 2018. Kemudian ada Nursing Management Information System, efektif dalam menghemat waktu dan berguna dalam asuhan keperawatan. Menurut Choi, Yang, dan Lee tahun 2014. Kemudian ada beberapa
lagi, yaitu seperti dokumentasi berbasis komputer diperlukan untuk secara tepat menangkap data tentang praktik keperawatan dan berbagai pertimbangan desain untuk mendukung dokumentasi keperawatan yang lebih lengkap dan akurat. Menurut Kim Dykes, Thomas Winfield, dan Rocha tahun 2011. Kemudian ada tujuan penelitian studi literatur ini bertujuan untuk memberikan informasi seputar pemanfaatan teknologi yang bisa digunakan dalam proses keperawatan, maksudnya proses asuhan keperawatan, agar para praktisi kesehatan dapat terus membangun mutu pelayanan sehingga menjadi lebih baik. Bisa di next. Kemudian untuk metode, studi ini dilakukan dengan cara pemetaan sistematis, yaitu literatur review, terkait pemanfaatan teknologi kesehatan dan sistem informasi dalam proses asuhan keperawatan. Sumber literatur review yang digunakan berasal dari Google Scholar. Literatur yang digunakan sejumlah 3 jurnal. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci sesuai dengan topik, yaitu pemanfaatan teknologi informasi keperawatan dalam proses asuhan keperawatan. Next. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Menurut Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, dokumentasi asuhan keperawatan berbasis komputer adalah pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer yang telah disediakan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan. Pemasukan data dilakukan setiap saat sehingga perkembangan pasien dapat terekam secara kontinu dan juga komprehensif. Adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit, menurut Permenkes RI nomor 26 tahun 2019. Untuk meningkatkan dokumentasi asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat, maka perlu diterapkan sistem informasi keperawatan dalam pendokumentasian asuhan keperawatan. Ada harapan tinggi bahwa komputer dapat mendukung dalam dokumentasi keperawatan, akan membantu meningkatkan kualitas dokumentasi. Dari rekan saya Dara sudah selesai, saya lanjutkan kepada Mila. Baik, untuk selanjutnya, namun dengan diterapkannya komputerisasi di rumah sakit juga perlu diimbangi oleh kemampuan perawat dalam mengoperasionalkan komputer. Nah, untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam menggunakan komputer, maka perawat telah menyoroti kebutuhan untuk pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi dan penilaian kritis penting untuk profesional perawat. Menurut Dr. et al. 2003, dokumentasi keperawatan yang ada sekarang ini adalah dokumentasi keperawatan yang berbasis kertas. Namun pada kenyataannya sering ditemukan bahwa proses tersebut tidak terintegrasi ke dalam dokumentasi keperawatan. Sering kita menemukan dokumentasi yang kurang lengkap. Alasannya antara lain perlu waktu yang banyak, kualitas catatan berbasis kertas masih rendah, dan pemanfaatan dokumentasi masih terbatas dari proses keperawatan. Masalah-masalah ini menyebabkan upaya untuk mendukung proses keperawatan dengan sistem berbasis komputer untuk mengurangi beban perawat dalam dokumentasi. Penerapan teknologi informasi keperawatan dalam dokumentasi asuhan keperawatan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Hal ini seperti yang terdapat dalam hasil penelitian dari Muller et al. 2006 yang menyatakan bahwa kualitas dokumentasi keperawatan semakin meningkat dengan diterapkannya quality of nursing diagnosis, intervention, and outcomes IQ-DIO. Adanya peningkatan dokumentasi tersebut membuktikan bahwa dengan diterapkannya QDIO dapat berguna sebagai alat audit dokumentasi keperawatan dan harus dikembangkan sebagai fitur terintegrasi secara penting adalah upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien atau antara beberapa perawat. Sebagai bagian dari telehealth dan beberapa bagian terkait dengan aplikasi bidang medis dan non-medis seperti telediagnosis, telekonsultasi, dan telemonitoring. Telenursing menunjukkan penggunaan teknologi komunikasi oleh perawat untuk meningkatkan perawatan pasien antara manusia dan atau komputer. Menurut Britton et al. 1999, ada beberapa keuntungan telenursing, yaitu yang pertama, efektif dan efisien dari sisi biaya kesehatan. Pasien dan keluarga dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan kesehatan, seperti dokter praktek, ruang gawat darurat, rumah sakit, dan nursing home. Lalu dengan sumber daya yang minimal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis.
Telenursing juga dapat menurunkan kebutuhan atau menurunkan waktu tinggal di rumah sakit, dan masih banyak lagi keuntungan lainnya. Next. Pemanfaatan teknologi informasi keperawatan dalam proses asuhan keperawatan bisa dilihat pada pengkajian data. Perawat tinggal memilih data yang tersedia. Setelah data dipilih secara lengkap, komputer akan secara otomatis menganalisa data yang telah dipilih perawat dan memunculkan masalah sesuai data yang dipilih. Komputer akan membantu melakukan analisis data yang dimasukkan oleh perawat saat melakukan pengkajian pada pasien. Next. Diagnosa keperawatan dihasilkan dari analisa yang dilakukan oleh komputer. Berdasarkan data-data yang dimasukkan saat pengkajian perawatan, komputer akan secara otomatis menganalisa data yang ada dan memunculkan masalah keperawatan. Perawat tinggal memilih etiologi yang ada disesuaikan dengan kondisi pasien, sehingga disinilah peran perawat tidak bisa digantikan oleh komputer, karena judgement terakhir tetap di tangan perawat. Apakah masalah yang dimunculkan oleh komputer diterima atau tidak oleh perawat? Menurut Maria 2009. Pendokumentasian keperawatan sudah saatnya untuk dikembangkan dengan berbasis komputer, walaupun perawat umumnya masih menggunakan pendokumentasian tertulis. Padahal pendokumentasian tertulis ini sering membebani perawat karena perawat harus menuliskan dokumentasi pada form yang telah tersedia dan membutuhkan waktu banyak untuk mengisinya. Oleh karena itu, pendokumentasian keperawatan yang menggunakan sistem informasi manajemen keperawatan perlu diterapkan, di mana fasilitas yang dibuat menjadi lebih lengkap. Karena memuat berbagai aspek pendokumentasian, yaitu standar operating procedure atau SOP, discharge planning, jadwal dinas perawat, penghitungan angka kredit perawat, data diagnosa keperawatan terbanyak, dan lain sebagainya. Next. Dari beberapa jurnal yang telah ditelaah, ditemukan sistem dokumentasi berbasis komputerisasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada kekurangannya. Dengan penerapan sistem dokumentasi berbasis komputerisasi ini, rumah sakit telah mendukung perubahan paradigma pelayanan kesehatan saat ini, yaitu pelayanan berfokus pada pasien atau center care, dan hal ini juga analog dengan filosofi standar nasional akreditasi rumah sakit atau SNARS, yaitu quality dan safety pasien, karena rumah sakit saat ini dituntut untuk selalu menjaga kualitas dan keselamatan pasien serta berorientasi pada pasien, sesuai yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materinya tadi, kepada Dara dan Mila yang sudah sangat baik ya dalam penyampaiannya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini, yaitu dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini akan sangat dimungkinkan bagi perawat untuk memiliki sistem pendokumentasian asuhan yang lebih canggih dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Nah, pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis komputerisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien. Nah, mungkin untuk penyampaian materinya sekian ya. Nah, ini di bawah ada beberapa daftar pustaka yang kami ambil dalam pengkajian artikel ini. Ada 3 sumber, yaitu ada pemanfaatan teknologi kesehatan dan sistem informasi dalam proses asuhan keperawatan. Ini terbit pada tahun 2020. Lalu yang kedua ada manfaat implementasi dokumentasi asuhan keperawatan berbasis komputerisasi dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Ini terbitnya pada tahun 2019, dan juga ini ada dari Putra Chandrasyah, peranan teknologi informasi dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit. Ini tahun 2019. Jadi untuk sumber yang kami gunakan itu tidak lebih dari 5 tahun terakhir ya. Mungkin cukup sekian ya penyampaian dari kami. Saya sebagai yang moderator memohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.